Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sultan Sobirin, kelas 10 IPA Mankerom. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang teks negosiasi. Yang pertama ialah pengertian teks negosiasi. Saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu negosiasi. Ya, negosiasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu negotiate, yang berarti merundingkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Berdasarkan situasinya, negosiasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi di situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Contoh negosiasi ini adalah negosiasi kerjasama antar kedua perusahaan dan juga jual beli tanah. Yang kedua ialah negosiasi informal. Negosiasi ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Contohnya jual beli di pasar. Berdasarkan untung ruginya, negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi menggabungkan kepentingan antar negosiator. Negosiasi ini juga disebut dengan negosiasi win-win karena tidak ada yang dirugikan. Yang kedua ialah negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi disebut juga dengan win-loss, di mana ada salah satu yang rugi, di mana penjual yang rugi dan pembeli yang untung. Yang ketiga ialah negosiasi akomodasi, disebut juga loss win. Negosiasi akomodasi ini kebalikan dari negosiasi dominasi, yang mana pembeli yang rugi dan penjual yang untung. Dan yang terakhir ialah negosiasi menghindari konflik, yaitu tidak ada kesepakatan antar kedua pihak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur negosiasi. Struktur negosiasi terdiri dari 5, yaitu yang pertama ialah orientasi. Orientasi merupakan pembukaan dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan atau sapaan. Yang kedua, pengajuan. Dalam pengajuan, negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Yang ketiga, penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar antara pihak yang satu dan pihak lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan antar kedua pihak. Dan yang kelima, penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh cerita berikut. Penjual, silahkan ikannya Pak. Pembeli, wah, ikan tunanya terlihat segar dan besar. Penjual, oh iya Pak, ini baru saja diantar. Itu adalah contoh orientasi. Selanjutnya contoh pengajuan. Pembeli, berapa harga ikan tuna ini Bu? Penjual, sekilonya 50.000 Pak. Pembeli, wah lumayan mahal ya, saya kira 30.000. Penjual, masih jauh dari modal kalau 30.000 Pak. Itu adalah contoh pengajuan. Selanjutnya contoh penawaran. Pembeli, kalau 40.000 bagaimana Bu? Penjual, belum dapat Pak. Pembeli, bagaimana kalau 45.000? Penjual, kalau segitu saya hanya kembali modal. Pembeli, begini saja, bagaimana kalau 45.000 saya beli 2 kilo? Itu adalah contoh penawaran. Selanjutnya adalah contoh persetujuan. Penjual, ya sudah Pak, setuju, hitung-hitung sebagai penglaris. Pembeli, ini uangnya Bu. Penjual, iya Pak,
ini ikannya, terima kasih. Itu adalah contoh persetujuan. Yang terakhir adalah contoh penutup. Pembeli, sama-sama, mari Bu, semoga dagangannya laris. Penjual, amin, terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Itu adalah contoh penutup. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat yang bersifat mengajak. Tuturan persuasif merupakan tuturan yang digunakan untuk membujuk. Tujuannya adalah agar lawan negosiasi bersedia mengikuti usulan negosiator. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Agar negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan, kedua belah pihak harus bersikap santun. Kesantunan tersebut ditunjukkan melalui tuturan atau perkataan. Dan yang keempat, menggunakan promina. Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Kalimat perbandingan atau kontras adalah kalimat yang digunakan untuk membandingkan atau mengkontraskan pernyataan lawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan bila ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Bila ada yang baik, sila atau bermanfaat, teman-teman boleh ambil. Bila ada yang buruk, tinggalkan. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.